Jumpa lagi dalam doa saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan saudara. Haleluya. Shalom, Bu Suci. Shalom Inamisti. Selamat malam. Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Shalom bro. Selamanya. Shalom bro. Bapak Supriyono aja, apa kabarnya? Haleluya. Apa kabar? Baik-baik sahabat?
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa berjumpa, itu bukan secara kebetulan, tapi karena berkat kemurahan Tuhan semata. Kita ada baik-baik saja hari ini, keadaan kita sehat-sehat saja. Puji Tuhan kalau baik-baik saja ya. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tak ada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku, mungkin saudara hari-hari ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin saudara merasa seorang diri. Mungkin saudara merasa tidak ada orang yang melihat, memperhatikan saudara. Tapi percayalah, mata Tuhan tertuju padamu
hari ini. Tuhan tak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Tuhan selalu menemani kita, menyertai kita, bahkan berjalan di depan kehidupan kita. Dia sudah ada di masa depan kita, karena rancangan Tuhan itu baik, saudara. Percayalah bahwa Allah mengerti dalam kehidupan saudara yang sedang saudara alami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami semua yang sedang bergumul dengan hidupnya, dengan rumah tangganya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong umat-Mu yang setia dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini hanya firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami, karena Engkaulah satu-satunya sumber jawaban. Maka kami datang kepadamu hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Saudara yang percaya Tuhan Yesus tak baik sampai hari ini, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Wow, ada Jeng Ari nih, ya. Tumben nih Jeng Ari. Apa kabar? Mas Supri, gimana kabar keluarga di Lampung? Baik-baik saja? Pekerjaan, kesehatan, anak, istri? Juga di situ ada Bu Isti. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setiap kita pasti ingin ditolong oleh Tuhan. Ya. Biasanya ketika kita memiliki keinginan untuk ditolong oleh seseorang, kita akan berusaha mendekat, bukan menjauh, saudaraku. Karena kita yang butuh. Seperti halnya ketika kita butuh pertolongan Tuhan, maka kita ya datang kepada Tuhan, menjumpai, mendekati Dia. Ya, puji Tuhan. Hanya orang-orang yang butuh Tuhan memelihara hidupnya, dialah yang akan senang untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ya, amin. Masih belum pulang. Oke, saudaraku. Kalau pujian tadi berkata Allah mengerti, Allah peduli, saudaraku.
Tuhan itu care sebenarnya. Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita yang tidak care, yang tidak peduli dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, ya, kita seringkali mengabaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, merasa bahwa kita paling hebat, paling pintar, paling kuat, paling bisa dengan usaha kita sendiri. Tapi giliran mentok, ya, giliran kita ngenol, kita rajin sekali untuk datang beribadah kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sampai nangis-nangis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesungguhnya Allah itu kasih, tapi Allah yang kasih itu menunjukkan kasihnya dan kebaikannya bagi orang yang melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya kan? Saudara, kalau kita punya analogi bahwa saudara sebagai orang tua, ya, orang tua itu memberikan peringatan, memberikan ketetapan, memberikan aturan dalam rumah dan keluarganya untuk diikuti oleh anak-anaknya, untuk dijalankan oleh anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya itu melakukan apa yang aturan yang diberikan oleh orang tuanya dengan baik dan dihidupi oleh anak-anaknya yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan anak-anaknya, orang tuanya sangat-sangat menyayangi anaknya. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh anaknya disediakan, saudaraku. Tapi ketika anaknya mulai kehilangan respek dengan aturan yang ada di rumah, maka orang tua mulai memberikan, ya, peringatan-peringatan. Orang tua mulai memberikan, ya, teguran-teguran. Bukan berarti ia tidak mengasihi, ia mengasihi supaya apa? Anaknya itu menjadi baik keadaannya. Nah, itu juga berulang kali orang tua melakukan nasihat yang sama yang diulang-ulang. Ya kan? Begitu juga dengan Tuhan kepada kita. Karena ia mengasihi, maka ia memberikan nasihat yang berulang-ulang. Ya kan? Memberikan teguran yang berulang-ulang. Supaya apa? Rancangan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu terjadi, digenapi, dan tidak dibatalkan. Apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, terjadi. Kehidupan yang seperti apa? Supaya baik keadaanmu, panjang umurmu, ya, sejahtera, diberikan kesehatan, sukacita, dan penghiburan. Bukankah itu suatu hal kehidupan yang menyenangkan, ya? Baik keadaan kita, sehat, sukacita, ya, sejahtera. Sejahtera itu bukan tidak ada masalah. Sejahtera itu apapun yang terjadi, Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan mengcover, Tuhan membackup. Dialah backing kita. Ya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara membaca kitab Ulangan, saudaraku. Shalom Pak Musi. Ya. Membaca kitab Ulangan. Ya, banyak orang tidak suka diulang-ulang. Padahal kalau di rumah ngomong dengan anaknya itu diulang-ulang. Ya. Di dunia ini tidak ada perintah yang baru. Semuanya diulang-ulang. Makanya kitab Ulangan adalah sesuatu yang diulang-ulang, saudaraku. Saya ingin mengajak saudara membacakan hal ini. Kalau ada banyak orang Kristen merasa bosan mendengar firman Tuhan yang diulang-ulang, dia pengen firman Tuhan yang baru. Ya kan? Menginginkan hal yang baru tapi tidak melakukan sesuatu yang baru. Yang lama pun tidak dikerjakan, apalagi yang baru, saudaraku. Oke,
Ulangan pasal yang ke-6. Judulnya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kenapa yang utama? Yang kedua ya kasih kepada pasangannya kalau sudah beristri, bersuami. Ya. Setelah itu turun kepada anak-anaknya, turun kepada orang tuanya. Tinggal kasuistik. Mana yang lebih mendesak? Yang jelas kasih kepada Allah itu yang utama, prioritas. Kemudian kasih kepada pasangannya. Kasih kepada sesama, ya pasangannya. Ya kan? Oke, saudaraku, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel, saudaraku. Ya, karena orang Israel diperintahkan untuk menduduki tanah Kanaan. Nah, supaya bisa menduduki, diberikan peraturan, strategi, ya, untuk bisa menduduki tanah Kanaan. Ya, ketika seseorang berperang, ya, tidak hanya dibutuhkan kekuatan, tapi dibutuhkan strategi untuk bisa menduduki dan memenangkan peperangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, panjang umurnya. Pengen panjang umur, lanjut umur, tapi nggak mau setia, nggak mau mengasihi Tuhan, ya kan? Mintanya dipanjangkan umur, ketika umurnya panjang lupa kepada Tuhan. Nah, kasus orang Israel yang tidak taat dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, generasi pertama yang tidak setia kepada Allah dan ketetapannya yang diperintahkan untuk dilakukan, maka semuanya generasi pertama itu dibinasakan. Tidak ada panjang umur di situ. Karena Tuhan memberitakan bagaimana supaya panjang umurnya, bukan hanya sekedar panjang umur, saudaraku. Ya, kita hidup itu bukan sekedar happy birthday, panjang umur, tapi keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ayat 3, maka denganlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, melakukan apa yang Tuhan kasih tunjuk. Ya, supaya baik keadaanmu, supaya sejahtera. Nah, sudah panjang umur, baik keadaannya, sejahtera, ya. Apa yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya, rumah tangganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan, baik keadaannya, ya. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Disediakan, ya, kebutuhan mereka secara cukup, saudaraku. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dialah satu-satunya yang layak kita agungkan dan kita sembah, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu bukan kaleng-kaleng, saudaraku. Bukan sampingan, kalau butuh datang, kalau nggak butuh ya pergi. Ya, kalau enak dimakan, kalau nggak enak dilepeh. Nah,
Betul nggak itu cengari? Ya, kalau enak dilek, kalau nggak enak dilepeh. Tapi perintah Tuhan itu enak gak enak dimakan, dilek, dikunyah-kunyah, ditelan. Artinya apa? Dihidupi. Itu sebagai tanda bahwa kita memang mengasihi Tuhan. Karena kasih yang utama kepada Tuhan, maka apa yang dimaui orang yang kita kasih, apa yang dimaui oleh Tuhan yang kita kasih, kita kerjakan. Nah, itu kasih nomor 1. Ya kan? Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya kan? Walaupun kita merasa bahwa kita capek, kita lelah, kita boring, waktunya untuk Tuhan, kita tetap setia untuk Tuhan. Ya kan? Karena kekasih yang tercinta itu sudah menunggu. Kita seringkali menyanyikan Yesus kekasih jiwaku, tapi kekasih kita duakan, ya kan? Maafkan aku bila menduakan cintamu. Ya Mas Suci ya. Mas Suci. Mas Supri. Wes John. Oke. Ayat yang ke-8, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang. Tidak ada yang baru. Yang lama aja nggak dilakukan, apalagi yang baru. Ya. Dalam peribadatan itu, kita mau mencari apa yang Tuhan mau. Bukan mencari kesenangan pribadi dan kepuasan pribadi, supaya kita dipuaskan dalam ibadah. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara pasti dipuaskan. Kalau saudara yang saudara cari adalah Tuhan, maka saudara akan dipuaskan. Kalau saudara memahami, memperhatikan baik-baik firman Tuhan, dan Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan saudara, maka hidup saudara akan terpuaskan. Ya. Karena dalam peribadatan bukan seperti bioskop. Filmnya jelek, filmnya bagus, filmnya lucu. Di dalam gereja bukan seperti itu. Seringkali orang Kristen menganggap gereja itu seperti bioskop, seperti 21. Ya. Filmnya kurang bagus. Filmnya lucu. Ya kan? Terus dalam sebuah gedung bioskop, ketika bahwa film yang diputar itu tidak menarik, maka mata seseorang itu akan tertuju kepada penonton-penonton yang lain dalam kegelapan. Ya kan? Kadang dipaksa-paksa untuk membuka HP, padahal di situ tidak boleh mengoperasikan HP handphone. Karena cahayanya akan mengganggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Kenapa? Harus diajarkan berulang-ulang karena tidak ada perintah yang baru. Perintah yang baru yang Yesus katakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Cari dalam Injil Yohanes. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itu perintah yang baru, tidak ada perintah yang lama. Yang basi. Seperti kitab Ulangan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau di rumah ngapain aja? Ya kan?
Apabila engkau sedang dalam perjalanan, kalau di dalam mobil, apabila berbaring, kalau ada di tempat tidur, dan apabila engkau bangun pagi maupun siang maupun malam, ajarkanlah ketetapan Tuhan, firman Tuhan kepada anak-anak kita. Begitu juga seorang bapak akan mengajarkannya berulang-ulang. Begitu juga seorang gembala, seorang hamba Tuhan akan mengajarkan berulang-ulang sampai firman Tuhan itu menjadi rema dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Setiap umat Tuhan itu mengasihi Tuhan dengan kesetiaan. Bukan karena transaksional. Kalau diberkati pura-pura mengasihi Tuhan, kalau nggak diberkati ngambek. Ya kan? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya apa? Di tangan dan di dahi. Melekat, terikat dengan firman Tuhan. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu di rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Keluar masuk pun ingat firman Tuhan. Makanya dalam Yosua dikatakan, ya, perkatakanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Baik engkau ada di dalam maupun engkau akan di luar. Keluar masukmu. Saudaraku. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi sumur-sumur, yang tidak kau gali kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melapangkan Tuhan. Kalau sudah kenyang, kalau sudah makan dan kenyang, hati-hati untuk menjadi pengkhianat. Ya, ketika sudah diberkati, ya, menjadi orang kaya baru, sudah mulai songong, ya, sudah mulai sombong. Baru punya duit sedikit, ya, baru punya harta sedikit, sudah mulai sombong. Apalagi kalau punya harta banyak. Wah, semua yang lain pasti dimakan sama dia. Ya kan? Perhatikan baik-baik saudaraku. Ya. Mungkin firman Tuhan ini tetap tidak enak. Enak gak enak ditelan saudaraku. Ya. Maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari penderitaan dan kesengsaraan kita. Tuhan menolong kita ketika kita sudah makan dan kenyang. Jangan melupakan Tuhan, sumber pertolongan dan sumber berkat kehidupan kita. Berhati-hatilah jika itu terjadi dalam kehidupanmu. Mau tidak mau, maaf, saya mau bicara. Mau tidak mau Tuhan akan memberikan peringatan yang keras, ya kan? Orang yang tidak bisa dibina pasti dia akan binasa, saudaraku. Sekali lagi, orang yang tidak bisa dibina baik-baik pasti dia akan dibina oleh peristiwa dan keadaan. Kejadian itu yang akan memberikan nasihat dalam kehidupannya, bahkan kebinasaan ujung-ujungnya. Ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ada kesetiaan saudaraku. Ibadah perlu kesetiaan, ya kan? Karena kalau kita mengklaim janji Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya kan? Kita maksa Tuhan untuk memberkati kita, tapi kita tidak mengikat perjanjian dengan kita. Seperti ada banyak orang datang ke dukun, ya kan? Dengan membayar mahal, ya, dia mendapatkan sesuatu yang ia
inginkan janji palsu dari sang dukun. Dia tidak terikat dengan dukun itu, tapi terikat dengan perjanjian roh. Apalagi ketika kita datang kepada Tuhan, kita terikat dengan Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari Tuhan. Tapi banyak orang ketika sudah kenyang, makan dengan kenyang, dia melupakan Tuhan. Memprihatinkan, saudaraku. Ya. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jagalah pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Ya kan? Kepada orang yang jauh dari Tuhan, dia minta nasihat. Nasihat apa yang akan diberikan kepadamu jika ia tidak mengenal Tuhan ya, dengan baik? Jika dia tidak setia, nasihat apa yang akan diberikan kepadamu selain impartasi pengkhianatan, impartasi pemberontakan? Ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Firman Tuhan berkata demikian, saya tidak menambah-nambahinya, bahwa ketika Tuhan cemburu, ketika Tuhan diduakan, ya, maka yang terjadi, ia akan membinasakan. Bukan berarti Allah itu kejam, tapi aturan main sudah diberlakukan. Ya. Kalau mau baik keadaanmu, ikutin aturanku. Jangan bikin aturan sendiri, ya kan? Aku mau lewat sini saja Tuhan. Aku mau yang ini saja Tuhan. Haleluya. Baik. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Bersungut-sungut, saudaraku. Bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut. Dikit-dikit bersungut-sungut. Ya kan? Sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya bersungut-sungut. Ya memang kita, kalau kita mau jujur, kita sering melakukannya itu. Bersungut-sungut, marah, dongkol. Akui dengan jujur kalau kita sedang marah. Jangan pura-pura menjadi orang baik. Ya, tapi di belakang, wah, dendam, kesumat. Jangan bersaing dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, saudaraku. Jangan saingan. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Bukankah ini hal yang baik dan benar? Melakukan hal yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu. Dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Cerita kepada anak-anak kita, dulu itu kita kere, ya. Kita susah, kita sorok, kita menderita.
Kita hari ini ada karena berkat pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Makanya jangan sombong, jangan songong. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya mungkin ada banyak orang tersinggung dengan nasihat-nasihat seperti ini. Tapi ini firman Tuhan berkata, supaya menceritakan ketika anakmu bertanya, kenapa? Kita dulu itu jadi budak, kita dulu itu sengsara, kita dulu itu menderita, kita itu kere. Tapi hari ini kita berkecukupan baik keadaan kita karena kemurahan Tuhan. Masa narasi seperti itu bisa orang tersinggung? Ya, nasihat apa pula yang diharapkan dari orang yang model kayak gitu? Baik. Tuhan Allah kita memberitakan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya, haleluya. Ya, kita ada hari ini, kita menikmati hidup hari ini, kita berkecukupan hari ini, kita sehat hari ini, kita mendapat pekerjaan hari ini, kita mendapatkan penghasilan hari ini, itu berkat kemurahan Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita kalau kita hidup tanpa Tuhan? Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sampai di situ sudah aku paham? Rahasia, ya, hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Tidak ada rahasia yang lain, tidak ada kunci sukses yang lain. Ya, kalau orang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya. Ya, kalau orang itu mau mendekat kepada Tuhan, ia akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau orang mau datang kepada, ia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, saudaraku. Supaya baik keadaanmu, ya, supaya kita bisa menikmati hidup hari ini, tetaplah mengasihi Tuhan apapun keadaanmu, saudaraku. Jika saudara hari ini merasa tetap masih belum baik-baik saja, tetap percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu care dengan hidupmu. Jangan seperti murid-murid di dalam perahu ketika sedang ada dalam badai, sementara Yesus tidur dalam geladak. Murid-murid berteriak, "Guru, mengapa engkau tidak care dengan kami? Kami akan binasa tenggelam." Jangan ya dik ya, jangan. Ya kan? Atau seperti halnya Petrus ketika ditanya Tuhan Yesus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya benar Tuhan, aku mengasihimu." Nah, kamu murid Yesus? "Bukan, aku tidak kenal dia." Banyak orang itu tidak bisa menjaga mulutnya. Hati-hati dengan mulutmu, saudaraku. Ajarkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang. Shalom Ibu Ida yang dari Hong Kong hadir, ya, dekat dengan saudara-saudara yang lain yang ada di Hong Kong. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan
Allah mengerti. Hamba berdoa untuk saudaraku semua, kiranya berkat di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan saudara, Tuhan memberikan jalan keluar pertolongan, dan memberikan kekuatan untuk tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, bahkan seisi rumahmu dengan berkat yang baru setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan mengasihi saudara. Jawablah, amin, amin. Salam semuanya. Saudaraku, kiranya renungan kita hari ini dapat menguatkan saudara, dan tetap percaya Tuhan itu baik. Kasihlah saudara. You want more? Shalom semuanya. Oh ya. Haleluya. Saudara bisa lemaskan badan saudara dulu.